Hai semuanya, balik lagi di Cerita Semesta. Kali ini aku Febri dan aku Adit. Kita bakalan bincang-bincang tentang apa tuh? Pacaran lama kok nggak nikah-nikah. Waduh, kenapa itu nggak nikah-nikah tuh? Banyak nggak sih teman-teman yang ngalamin hal-hal kayak gini? Lumayan banyak sih, terutama buat teman-teman yang udah pacaran lama, pasti sering ditanyain kapan nikah, kapan nikah. Pacaran lama kok nggak nikah-nikah sih gitu, Iya. ngapain lagi sih gitu, benar nggak sih? Dan kita akan membahas tentang keresahan-keresahan yang dialami pasangan ya, yang sudah lama pacaran dan kenapa belum nikah gitu. Ayo lanjut. Jadi kalau ditanya kapan nikah, ya, jawabnya apa? Doain aja. Enggak. Jadi gini, mungkin ada beberapa orang yang risih ya dengan pertanyaan kapan nikah, pacaran lama kok nggak nikah-nikah, ngapain lagi sih? Emang nggak takut sih tah dilamar duluan, lagi tren gitu kan, pacaran lama tapi nggak nikah, jodohnya sama orang lain. Benar. Itu parah sih itu. Jagain jodoh orang dong. Iya benar. Oke, tapi nggak semuanya ya. Oke, langsung aja ya. Kalau ditanya pacaran lama kok nggak nikah-nikah, jadi sebenarnya kapan nikahnya? Jawaban yang paling aman gitu loh menurut kita sendiri tuh gimana sih kalau ditanya kapan nikah gitu? Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama, lanjut. Jadi nggak semua orang lihat kita di sosmed itu sesuai dengan realita. Aku pribadi ya, untuk di sosial media itu mungkin cuma 20% realitanya, 80%. Ya, 80%. 20% yang realita. Yang realitanya di media gitu kan. 80%-nya itu sebenarnya di kehidupan nyata kita gitu. Jadi simpelnya gini, nggak semua yang baik-baik itu akan kita ya biasanya yang di sosmed itu adalah yang baik-baik saja gitu. Yang kehidupan kita yang hanya 20% lah dari 100% itu. 80% yang ada di 80%-nya ya realitas sesungguhnya gitu loh di kehidupan nyata kita. Jadi nggak semuanya kita ungkapkan di sosmed, dan mungkin ada, bukan kita aja sih, mungkin orang lain tuh ada masalah di balik sosmednya yang bahagia-bahagia aja, ternyata ada problem yang belum bisa dia selesaikan saat itu juga, sehingga dia belum bisa menikah seperti itu. Jadi intinya itu kalau misalkan kita cuma melihat sosmed itu bukan hal yang benar lah untuk menilai seseorang gitu. Sosmed kan cuma sekedar yang baik-baik saja. Yang kadang beberapa orang couple goals nih gitu kan, panutan nih gitu kan. Padahal kita kan itu hanya 20% yang mereka lihat loh. 20% yang menurut kita yang kita kasih tahu loh, ini loh kehidupan kita sebenarnya. Tapi itu di media hanya 20% saja, 80%-nya orang nggak tahu gitu loh. Selanjutnya apa lagi nih? Semua orang itu punya rencana dan nggak perlu diungkap. Jadi menurut aku ini lebih ke privasi ya kayak gini. Jadi sekarang itu booming media, tapi nggak segala sesuatu kehidupan kita itu harus diungkap di media. Besok nikah gitu kan. Tahun depan dilamar deh gitu. Tahun depan kita tunangan, tahun depan kita nikah gitu. Itu kan nggak semua orang harus tahu gitu, karena ada beberapa orang, contohnya aku pribadi nggak suka ya hal-hal kayak gitu diungkap di media gitu kan, nggak nyaman aja gitu. Mungkin ada sebagian teman-teman yang ya seneng aja gitu kan, Pak bilang tahun depan nikah, bulan depan nikah gitu. Kalau kita kan nggak gitu. Benar. Jadi intinya sih kalau misalkan kita melihat orang tuh ya udah pacaran lama gitu kan, udah punya ini, udah punya itu gitu kan, kenapa sih nggak nikah gitu kan, kenapa sih nggak serius gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak boleh menghakimi dia dengan seperti itu gitu kan. Sebenarnya mungkin kemungkinan besar itu orang itu punya rencana sendiri gitu kan. Mereka punya plan sendiri, ada yang mereka susun, ada yang mereka ingin capai. Mengapa dia belum melanjutkan ke jenjang pernikahan seperti itu. Ada yang ingin dicapai, ada yang ingin diselesaikan dan segala macamnya. Jadi itu intinya semuanya balik ke hak dan pribadi masing-masing ya, maksudnya itu privasi mereka gitu, karena nggak semua orang mau gitu kehidupan pribadi mereka, apalagi perihal pasangan gitu ya, perihal rencana segala macam. Mungkin kan dia punya tanggal sendiri, dia punya saya pengen nikah di tahun 2000 sekian, di tanggal sekian gitu, dan itu mungkin dia nggak pernah ngasih tahu ke orang lain seperti itu. Intinya orang tuh pasti punya rencana lah, semua orang yang punya rencana, dan
kita nggak tahu rencana dia seperti apa dan kita nggak boleh menghakimi dia dengan cara kita yang tidak tahu rencananya, kecuali kalau kita sudah diceritakan kan, seperti itu sih. Jadi cukup hargai dan doakan saja. Betul. Bener nggak? Pasti banyak kan yang risih digituin. Oke, lanjut yang Untuk yang ketiga, ya. menurut kita nggak semua orang itu beruntung bisa dapat support materi atau dalam bentuk apapun itu ya. Iya, maksudnya gini, mungkin kan orang-orang yang sudah beruntung memiliki segalanya, segala macam gitu kan, bisa lebih cepat untuk melakukan ke jenjang pernikahan. Sementara orang-orang lain ya, sebagian yang lain itu mungkin perlu berusaha lebih keras, perlu menabung bertahun-tahun dulu agar bisa menikahi seseorang seperti itu kan. Jadi nggak semua orang bisa beruntung dapat terlahir memiliki materi yang sudah cukup gitu sih. Jadi intinya sebenarnya bukan berarti menikah itu tentang yang mewah-mewah ya, tetapi pasti semua orang punya dream weddingnya sendiri ya kan. Ada yang wanita itu pasti punya dream wedding sendiri kan. Ada yang ingin mereka capai dan mungkin untuk mencapai itu butuh usaha yang lebih keras dan usaha yang lebih lama. Seperti itu sih mungkin ya kan. Benar nggak? Selama mereka berkomitmen ya. Jadi nggak, tadi balik lagi ke yang poin nomor 2, nggak semuanya harus diungkap. Oke, jadi kesimpulan dari apa yang kita ungkapkan, kita bahas tadi adalah intinya sih kita nggak bisa melihat orang itu sudah sejauh mana usahanya ya. Jadi kalau misalkan orang nanya, kita melihat dia sudah pacaran lama dan nggak perlulah kita bertanya-tanya gitu kan, kapan lu nikah gitu. Sebenarnya nggak masalah sih nanya gitu dan nggak menyinggung perasaan juga gitu kan. Cuman kita boleh nanya tapi tidak boleh menghakimi apa yang tidak kita ketahui tentang dia, tentang mereka gitu kan. Mereka sedang berjuang dan mereka sedang memiliki komitmen, mereka sudah membicarakan hal ini dengan serius dan lain sebagainya. Itu kan nggak pernah mereka ungkapkan ke publik gitu kan. Dan mungkin orang-orang terdekatnya aja yang tahu gitu. Jadi ya seperti itu sih intinya. Kita nggak bisa menghakimi orang lain dengan apa yang tidak kita tahu, dengan progres dia seperti apa, rencana dia seperti apa. Semua orang pasti punya rencana, seperti itu sih. Dan yang terakhir, ketika orang nanya kapan nikah gitu kan, jawabannya sih simpel sih, doakan saja dan jangan kaget gitu sih. Bener nggak? Bener ya? Jadi gini, menurut aku hiduplah sesuai dengan kebahagiaan kita sendiri, bukan hidup dengan standar gengsi dan atas kebahagiaan orang lain. Benar nggak? Loh, yang bahagia mau nikah itu kita loh, bukan ya orang lain ikut bahagia. Maksudnya dengan kita dipaksa mereka, ya udah lo nikah sana gitu. Kan kalau kita terlalu mendengarkan omongan orang, kapan kita enjoynya gitu loh. Betul. Benar nggak? Oke, mungkin itu aja bahasan kita kali ini tentang pacaran lama kok nggak nikah. Selanjutnya kita bakal bahas tentang apa lagi? Tentang hal-hal lain ya, dan hal-hal yang mungkin banyak teman-teman alamin. Jadi penutup kita hari ini, jangan lupa sekali seumur hidup berikan yang terbaik. Dadah.